kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, terima kasih. Bapak selalu menghiasi kehidupan kami dengan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu kami mengucap syukur buat siang hari ini ya Bapak. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Bapak. Kami siap untuk dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara? Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus selalu menyertai kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada saudaraku. Nah, kesempatan siang hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan mengenai kehidupan kita di dalam doa saudaraku. Di mana kehidupan doa kita di dalam doa ini, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan saudaraku. Dan doa ini saudaraku bukan sebagai alat transaksi saudaraku. Nah, banyak kita sebagai orang percaya saudaraku, kita salah dalam memahami arti dari mengenai makna daripada doa ini saudaraku, sehingga saudara, doa ini sebetulnya merupakan suatu kabar baik Injil saudaraku, jadi menjadi kabar baik perintah agama saudaraku. Nah, kita tahu saudaraku bahwa
Kita berdoa, ini merupakan hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Amin, saudara. Nah, kita berdoa, saudaraku, bukan supaya kita itu semakin dekat dengan Tuhan, atau bukan supaya kita itu lebih intim dengan Tuhan, saudaraku. Kenapa saya katakan ini, saudaraku? Kenapa? Karena kita berdoa itu merupakan penyatuan kita dengan Tuhan, saudaraku. Di mana kita itu ada di dalam Dia, dan Kristus itu ada di dalam saudara dan saya. Jadi waktu kita berdoa itu menyatakan penyatuan kita dengan Dia, saudaraku. Amin, saudara. Nah, bukannya karena seseorang itu berdoanya berjam-jam, saudaraku, sehingga orang itu semakin dekat atau intim dengan Tuhan, saudaraku. Nah, timbul pertanyaan saat ini, saudaraku. Kalau begitu, bolehkah kalau seseorang itu berdoa berjam-jam, menghabiskan waktunya berjam-jam untuk berdoa dengan Tuhan? Nggak ada masalah, saudaraku. Hanya perlu diketahui, saudaraku, bahwa motivasi kita di dalam doa itu, saudaraku, bukan dilakukan untuk menggerakkan Tuhan, saudara, atau membuat Tuhan itu berkesan kepada kita, saudara. Jangan kita berpikir, saudara, bahwa lamanya kita berdoa itu, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita, saudaraku. Itu justru menyatakan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, saudaraku. Nah, ada ayatnya yang berkata hal seperti ini, saudaraku. Saya bacakan ayatnya, saudaraku, di Matius 6, saudaraku, ayat 7, saudara. Saya bacakan apa kata Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti ini, saudaraku. Di Matius 6 ayat 7 berkata seperti ini. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan, saudara. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti itu, saudaraku. Bukan karena lamanya orang berdoa, maka doa itu dijawab oleh Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan ada lagi, saudaraku, kita orang percaya, kita berdoa, saudaraku, menjadikan doa itu seperti apa? Seperti disiplin dalam agama, saudaraku. Atau doa itu membuat kita kelihatan lebih rohani, saudaraku. Saya ambil contoh, saudaraku. Umpamanya seperti ini, saudaraku. Umpamanya ada seseorang, dia setiap pagi itu, dia berdoa, saudaraku, jam 4 pagi, saudaraku. Setiap pagi dia rutin, saudaraku. Tapi suatu saat, suatu hari, saudaraku, dia kena kesiangan, saudaraku. Dia bangun jam 5, saudara. Karena dia bangun jam 5, dia terlambat 1 jam untuk berdoa, saudara. Nah, ketika dia menjalankan harinya itu, saudaraku, suatu saat dia mengalami hal yang kurang baik dalam kehidupannya, saudaraku. Langsung dia berasumsi dengan apa, saudaraku? Dengan keterlambat dia dalam berdoa, saudaraku. Amin. Nah, ada lagi, saudaraku, orang umpamanya dia berdoa, saudaraku. Biasa dia berdoa umpamanya setiap pagi 1 jam, saudaraku. Karena terburu-buru dia berdoa, saudaraku, sehingga dia berdoanya 10 menit, saudaraku. Nah, ketika dia memasak, saudaraku, ketika dia memasak sayur, saudaraku, dia terpercik oleh minyak, saudaraku. Nah, maka saudaraku langsung diasumsikan dikait kepada dia berdoa. Dia bilang dia berdoa biasa 1 jam, kenapa dia berdoa 10 menit? Tuhan tegur dia, saudaraku. Apakah seperti ini? Saya rasa bahwa Tuhan kita tidak seperti itu, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau saudara baca di Matius 6 ayat 5-nya, kita berdoa jangan seperti orang yang munafik, saudaraku. Amin. Nah, ada lagi sebagian orang berdoa, saudaraku, dia coba untuk menggerakkan Tuhan atau memanipulasikan Tuhan untuk kepentingan pribadi dia, saudara. Saya ambil contoh. Nah, umpamanya, saudaraku, umpamanya ada tetangga baru kita, saudara. Umpamanya dia baru beli sebuah mobil, saudaraku. Nah, kemudian kita berdoa kepada Tuhan supaya apa? Kita juga minta mobil kalau bisa, saudaraku, melebihi lebih bagus daripada mobil tetangga kita, saudaraku. Kita mesti mengerti bahwa Tuhan tuh memberi kebutuhan kita, bukan keinginan yang kita inginin, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan ada lagi orang memanipulasikan Tuhan dengan doanya, saudaraku. Dia kata seperti ini. Oh Tuhan, kalau saya menang tender ini, saya akan memberi 10% untuk gereja, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, ketika dia memenangkan tender ini, saudaraku, kemudian umpamanya dia untung 1 M, saudaraku. Nah,
Waktu dia mau memberi kepada gereja itu 10%, saudara. Dia berkata, wah ini nominalnya besar sekali, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi doa kita itu bukan kita untuk menggerakkan atau memanipulasikan Tuhan, saudara. Tapi saudara, kita mesti belajar lagi, lebih dalam lagi, bahwa doa itu bagaimana kita menikmati Kristus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, ada lagi, saudaraku, ini saudara, sebagian orang percaya juga, saudaraku, dia berdoa, saudaraku, untuk apa? Untuk menggerakkan Tuhan. Amin. Nah, dia percaya bahwa Tuhan itu bisa dan sanggup melakukan apapun, saudaraku. Tapi Tuhan belum melakukannya, saudaraku. Nah, saudaraku, doa yang seperti ini, saudaraku, ada orang berkata itu kalau apa? Dia berkata, dia berasumsi bahwa kalau kita banyak berdoa, kita banyak berkat. Kalau kita sedikit berdoa, kita sedikit berkat. Dan kalau kita tidak berdoa, kita tidak mempunyai berkat, saudaraku. Nah, seolah-olah doa seperti ini, saudaraku, dikatakan seperti kita asumsikan, seperti kita bermain judi, saudaraku. Amin, saudara. Nah, saya mau berkata kepada saudara dan saya bahwa di dalam kekristenan, saudaraku, tidak ada transaksi hal yang seperti ini, saudaraku. Suatu hari, saudaraku, kalau umpamanya saudara lupa berdoa, ataupun saudara tidak berdoa, saudaraku, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan tetap memberkati saudara dan saya. Dan Tuhan tetap menjaga saudara dan saya. Tuhan tetap melindungi saudara dan saya. Kenapa, saudaraku? Saudara diberkati bukan karena saudara berdoa, saudara. Saudara dan saya, kita diberkati itu karena apa? Karena Tuhan itu baik. Maka janji-janjinya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Dan kata lain bahwa saudara diberkati, saudara, bukan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudaraku. Karena Tuhan itu baik, saudaraku. Maka segala janji-janjinya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, begitu dengan kasih, saudara. Bukan kita itu baik sehingga kita dikasihi oleh Allah, saudaraku. Karena Allah itu baik, saudaraku, maka saudara dikasihi dengan kasih yang tidak ada syaratnya. Karena Allah itu adalah kasih itu sendiri, saudaraku. Ada amin, saudara? Nah, kalau saudara dan saya kita bisa mengerti dan memahami hal ini, saudaraku, maka ini menjadi motivasi kita dalam kehidupan doa kita, saudaraku. Sikap hati dan motivasi di balik doa itu, saudara, itu lebih bernilai dan lebih penting bagi Tuhan daripada kata-kata atau lamanya kita berdoa, saudara. Amin. Nah, siang hari, saudaraku, saya mau membahaskan ada dua fokus kita dalam berdoa, saudara. Yang pertama, saudara, doa itu, saudaraku, doa itu sebagai deklarasi iman kita kepada kasih karunia Tuhan, saudaraku. Seperti apa yang saya katakan di atas, saudaraku, bahwa doa itu bukan sebagai alat transaksi, saudaraku. Tapi doa itu bagaimana kita mendeklarasi kita atas segala kebaikan Tuhan, saudara. Atas apa yang telah dilimpahkan kepada saudara dan saya dengan kematiannya di kayu salib, saudaraku. Amin. Melalui salib, saudaraku, dia telah memberi segala-galanya kepada saudara dan saya. Bukan hanya mengampuni dosa saudara dan saya. Bukan juga hanya memberi kehidupan yang kekal kepada saudara dan saya. Tetapi dia memberi segala sesuatu apapun yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, saudaraku, doa merupakan pernyataan deklarasi kasih karunia Tuhan atas semua apa yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, saya bacakan satu firman Tuhan, saudaraku, di Zakaria 4 ayat 6 berkata seperti ini, saudara. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, saudaraku, bahwa kekristenan bukanlah tentang kemanusiaan kita, saudaraku, melainkan tentang kasih karunia Yesus Kristus, saudaraku. Dan kekristenan juga bukan tentang keperkasaan seseorang di dalam doa, saudaraku. Jadi doa kita, saudara, bagaimana kita menyatakan deklarasi iman kita atas segala persoalan-persoalan yang saudara hadapi dalam kehidupan ini melalui kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, saudara. Umpamanya, saudara, mengenai apa? Mengenai sakit penyakit, saudaraku. Persoalan kita mungkin dalam segi keuangan, saudaraku.
Mungkin juga persoalan kita dalam keluarga, rumah tangga, atau bisnis, dan apapun dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Nah, saudara, lewat doa saudara dan saya, kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Contohnya, saudaraku, umpamanya, firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita, saudaraku. Nah, saudaraku, mungkin kita akan mengulang kata-kata ini, firman Tuhan, berulang-ulang kali, saudaraku. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara dan saya, kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, lewat doa kita bukan untuk membuat Tuhan itu bergerak, saudaraku. Kenapa saya mau katakan ini, saudaraku? Tuhan sudah bergerak melalui kasih karunia-Nya. Dia telah memberi saudara dan saya semua keadaan kebutuhan saudara dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Sebelum saudara sakit, saudara, dia telah menyediakan kesembuhan itu, saudaraku. Saudara, sebelum saudara mengalami hal-hal apapun dalam kehidupan saudara, mengenai kebutuhan kehidupan saudara dan saya, itu Bapa Tuhan sudah menyediakan semuanya bagi saudara dan saya. Jadi waktu kita mendeklarasi iman kita kepada Tuhan, itu melalui perkataan firman Tuhan, bukan untuk menggerakkan Tuhan, tapi menggerakkan iman kita, saudara, untuk mengambil dan menerima apa yang telah Tuhan sediakan berikan kepada saudara dan saya, dan kita menghalau kuasa kegelapan yang coba mengambil dari apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya, saudara. Amin, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau saudara bisa memahami hal ini, saudaraku, ketika kita mendeklarasikan kasih karunia dan kemurahan Tuhan atas segala gunung-gunung persoalan yang kita hadapi saat ini, saudaraku, maka saudara menerima apa yang saudara ucapkan kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Karena firman Tuhan di Ibrani berkata bahwa bahwa di Yakobus, saudaraku, bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan itu besar sangat kuasanya, saudaraku. Nah, saudara menerima apa yang saudara perkataan melihat kebenaran firman Tuhan dan menghalau kuasa kegelapan, coba menghalangi segala apa sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Maka saya percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah, saudaraku, gunung-gunung persoalan saudara pada saudaraku, pada gunung-gunung kemenangan buat saudara dan saya. Karena firman Tuhan di Roma berkata apa, saudaraku? Dia selalu membawa saudara dan saya dalam kemenangannya, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi doa kita sebagai orang percaya bukan meminta-minta, saudaraku, tapi memberi perintah, saudaraku. Kita bukan doa kita meminta-minta seperti ini, saudaraku. Umpamanya, saudara, oh Tuhan, tolong saya, Tuhan. Tolong curahkan belas kasihan-Mu kepada saya. Nah, doa yang seperti ini, saudara, kita menyatakan bahwa apa, saudara, bahwa Tuhan itu enggan memberi kita, saudaraku. Dan kita mesti meyakinkan Dia dengan doanya agar doa-doa kita dijawab oleh Dia, saudaraku. Apakah seperti ini, saudaraku? Firman Tuhan di Roma berkata jelas sekali, saudaraku, bahwa Dia anak yang dikasihi saja, saudaraku, yang satu-satunya diberikan kepada saudara dan saya, saudara, untuk mati di kayu salib, apalagi segala sesuatu apapun yang saudara butuhkan dalam kehidupan saudara dan saya, bukankah Dia lebih lagi untuk memberinya kepada saudara dan saya? Amin. Saya bacakan firman-Nya, saudaraku, ya. Firman-Nya di Roma 8 ayat 32 bicara seperti ini, saudaraku. Paulus mengatakan, saudara, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana karena mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, saudara. Amin, saudaraku. Nah, kalau saudara mengerti hal ini, saudaraku, nah kita berdoa, kita bisa menikmati Kristus, saudaraku. Karena doa kita itu bukan sebagai alam transaksi, saudaraku. Jadi doa kita lakukan bukan sesuatu yang rutinitas kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana kita menyatu kita dengan Kristus yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, yang kedua, saudaraku, doa itu merupakan ucapan syukur, saudaraku, atas apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saya bacakan firman-Nya, saudaraku, di Mazmur 5 ayat 12, saudara. Mazmur 5 ayat 12 kata seperti ini. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Doa adalah ucapan syukur kita kepada Kristus. Kenapa, saudara? Karena kita telah dibenarkan di dalam Kristus, saudaraku. Amin.
Dan dimanapun kita berada, saudaraku, kemurahan Tuhan bagaikan perisai yang memagari kita, saudaraku. Dengan kata lain, bahwa kemurahan Tuhan ada di atas kita, ada di depan, di belakang, di samping, di bawah kita, saudaraku. Dengan kata lain, dia memagari sekeliling kita dimanapun kita berada, saudara. Sehingga apa, saudara? Tidak ada satupun panah dari si jahat dapat menyentuh saudara dan saya. Ada amin, saudaraku? Ya. Nah, satu ayat lagi, saudara, di Mazmur 30 ayat 5 berkata seperti ini. Bahwa kemurahan Tuhan itu seumur hidup kita dan tidak pernah berubah sedikit pun, saudaraku. Jika kita bisa memahami kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, saudara, kita akan terus menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kasih dan kebaikannya selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Ada amin, saudaraku? Nah, saya baca lagi firman Tuhan di Mazmur 9 ayat 12 berkata seperti ini, saudaraku. Ajarkan kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana, saudara. Bagaimana saudara bisa memiliki hati bijaksana sehingga tahu menghitung hari-hari saudara dan saya, saudaraku? Itu jawabannya ada di ayat ke-14, saudaraku. Saya bacakan seperti ini, saudaraku. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih setia Tuhan, itulah jawaban dalam kehidupan saudara dan saya. Dikenyangkan oleh kasih setia dan kebaikan Tuhan, saudaraku. Nah, kasih setia Tuhan ini, saudara, kalau dalam bahasa Ibrani berkata hesed, saudaraku. Ya? Yang bermakna kasih karunia Tuhan, saudaraku. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan, saudaraku. Dan kebaikannya, saudaraku, bagi kita tidak ada habis-habisnya. Untuk itu, saudara, kita mesti mengucap syukur dan berterima kasih, tahu saudaraku, ke atas kasihnya yang tidak bersyarat yang mengasihi saudara dan saya. Bersyukur untuk kasihnya yang kekal yang telah dia nyatakan bagi saudara dan saya. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Walaupun kita sering gagal, saudaraku. Amin, saudara. Jadi kita mesti mengucap syukur atas kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan kepada saudara dan saya. Nah, saudaraku, kesempatan siang hari ini, marilah kita bangun kehidupan doa kita, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati Kristus, saudaraku, yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena doa kita bukan kita untuk menggerakkan Tuhan. Doa kita bukan sebagai alat transaksi, saudaraku. Tapi bagaimana kita bisa menikmati Dia yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Sehingga apa, saudara? Sehingga doa kita bukan sesuatu rutinitas, saudaraku. Doa kita bukan karena perintah agamawi, saudaraku. Tapi doa kita karena kita mempunyai hubungan dengan Dia yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu pada siang hari ini, Aba, yang memberitahukan kepada kami untuk kami menghidupkan kehidupan doa kami, untuk kami bisa menikmati Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa doa itu bukan suatu alat transaksi atau untuk menggerakkan Tuhan, karena Tuhan sudah bergerak dengan kasih karunia-Nya telah menyediakan segala sesuatu apapun dalam kehidupan kami. Untuk itu pada siang ini kami berdoa, Tuhan, kami menggerakkan iman kami untuk kami menerima apa yang Bapa telah sediakan dalam kehidupan kami. Baik itu dalam kesehatan kami, baik itu dalam finansial kami, baik itu dalam keluarga kami, baik dalam usaha, dalam apapun dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami deklarasi iman kami atas kasih karunia Tuhan, atas apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami sudah menerima siang hari ini gunung-gunung persoalan kami, Tuhan telah ubah menjadi gunung-gunung kemenangan bagi setiap kami, ya Abah. Karena firman berkata, kamu Tuhan telah membawa kami dalam kemenangannya. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas kebaikanmu yang telah kami terima siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.